Lagi bacain komentar ya, enak ya. Koko mah udah kaya, makanya bisa jajan terus ya. Lo jalan-jalan sambil ngonten, kan dapat duit banyak, AdSense-nya gede. Wah, dunia konten tuh gak seenak yang kamu kira. Kali ini kami bakal spill pengeluaran dan juga pendapatan kami selama di season Maluku Utara. Ya. Dan by the way ya, biar kalian ada gambaran nih, aku kasih kau lihat. Nah, ini AdSense Jajago untuk di bulan ini. Teneng. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. So just go on, I don't wanna care anymore. There's no love between you and me, so just go. So just go on, I don't wanna care anymore. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada episode sebelumnya, kami meninggalkan campervan kami, si Rangga, dan memutuskan untuk membeli motor bekas di Maluku Utara. Bersama motor ini, kami mengelilingi Pulau Ternate, Pulau Tidore, dan juga Pulau Maitara. Selanjutnya, kami mendapat pinjaman mobil dari sahabat kami untuk menjelajahi daratan Halmahera. Setelah menyelesaikan penjelajahan di Halmahera Barat dan lanjut hingga Halmahera Utara, sekarang tiba saatnya untuk merincikan biaya yang telah kami keluarkan selama perjalanan ini. Dan inilah kisah kelanjutan Jajago untuk hari ini. Dan hai, kembali bersama kita di Jajago Jalan-Jalan Gokil. Selamat datang di episode bedah budget ya. Selama ini kan aku selalu spill tentang budget-budgetnya, cuman kan aku jarang update sepanjang perjalanan. Iya. Kali ini mumpung kita sudah di pertengahan Maluku Utara, aku mau lihat apakah benar kami punya keputusan untuk enggak bawa campervan, itu keputusan bijak ya. Dan apakah dengan motor itu lebih efisien? By the way, ada kabar gembira juga. Motor kita si Boku sudah terjual. Yeay. Terjual berapa dan ruginya berapa? Nih, kita spill hari ini ya. Aku udah catat beberapa pengeluaran, tapi aku kasih beberapa notes dulu. Ingat, ini versi kami ya. Versi tiap orang pasti beda-beda. Jadi kemarin aku kan udah bahas bahwa ada dua opsi buat kita ke Maluku Utara ya. Yang pertama itu adalah kita mau bawa campervan ataupun enggak. Iya. Apa keuntungan dan kerugiannya? Yang pertama kita bahas dulu sekarang. Langsung to the point aja. Kalau kita mau bawa campervan ke Maluku Utara, anggap kita semua startnya dari Jakarta. Oke? Dari Jakarta kita harus menuju ke Surabaya dulu. Dan aku udah hitung tol dan bensinnya itu kalau tol sekitar 850 sampai 500 ribu dan bensinnya sekitar 800 ribu sampai 1 juta rupiah. Lumayan ya. Itu belum hitung makan di perjalanan, aku nggak bahas itu ya. Iya. Tol dan bensin doang. Kemudian setibanya kalian di Surabaya, opsinya hanya ada dua. Satu, kita akan kirim mobil pakai kontainer langsung ke Ternate. Itu harganya 15 sampai 21 juta rupiah. Kontainer. Wow. Kenapa? Karena nggak ada Karena kan roro. nggak ada kapal roro. Nggak ada. Itu pergi doang. Ya, aku nggak bahas PP. Dan kemudian orangnya nggak bisa ikut kontainer. Orangnya mesti pakai pesawat. Iya. Aku udah cek harga rata-rata tiket pesawat dari Surabaya ke Ternate itu sekitar 2,5 juta. 2,5 juta per orang. Oke, kau kalikan saja. Itu adalah opsi buat kirim mobil langsung ke Ternate Maluku Utara. Opsi 2 adalah, ini opsi selalu banyak komentar kasih lihat. Kok John kan nggak usah kirim langsung lewat Sulawesi aja. Oke, ini hitungannya ya. Kalau kita mengirimkan mobil ya, nyebrangkan dari Surabaya kirim ke Makassar, itu kenanya kurang lebih di 4,2 juta. Aku udah pernah coba teknik ini pas kita keliling Sulawesi kemarin ya, kirim ke Makassar. Kemudian sesampai di Makassar ya, kalian kan masih mau nyebrang naik nih dari Makassar, naik terus sampai ke arah Manado dan Dermaga Bitung. Opsinya ada 3. Satu, kalau nyetir sendiri kurang lebih budget 3 jutaan. Aku udah cek. Nyetir sendiri, tapi kan masih belum termasuk bensin, makan Udah sama include. Aku udah ikutin. Bensin makan tapi ini minimalis banget dan itu ngebut ya Bantai sampai Bitung. Kedua tuh kita pakai jasa supir. Terima bersih, kasih supir duit 5 juta, dia akan bawa dari Makassar tembak sampai ke Bitung. Dan opsi 3 adalah car carrier ya, bawa mobilnya di towing ya, dibawa ke atas. Itu harganya 7,5. Ya, Mahal gue. sampai ke Bitung ya.
Kemudian kalau kalian untuk penyeberangan mobil dari Bitung ke Ternate itu kenanya 3,8 sampai 4,2 juta rupiah. Penyeberang mobil. Nah, hitung aja tata biayanya. Kemarin ada yang nanya, Ko John, kenapa nggak kemarin dari Sulawesi langsung ke Maluku Utara? Nggak bisa ya, karena kalau kalian ingat, di Sulawesi itu kita masih pakai Basuki, betul? Ya. Kemudian kita kembali ke Jakarta berapa? Kita bikin project berikutnya, yaitu adalah si Rangga. Jadi ya ujung-ujung kembali lagi ke Jawa. Walaupun kalau Anda tanya, cara paling efisien ya memang begitu. Jadi kamu main ke Sulawesi langsung tembak langsung aja ke Maluku Utara ke Ternate. Cuma kali ini yang kita sharing adalah untuk teman-teman yang paling baik di Jawa, Jakarta, banyak yang nanya, mau ke Ternate membawa mobil. Nah ini aturan mainnya ya, dan itu harganya. Itu opsi 1. Kalau bawa camper van, udah berapa harganya? Kau hitung waktu? Nah itu harganya. Kemudian plan kedua, dan ini yang kami bikin. Kenapa kami nggak bawa camper van? Kami pilih backpacker, terbang. Backpacker. Tiket Jakarta Ternate itu kenanya adalah 4,4 juta buat 2 orang. Per orang 2,2 juta. Kemudian sesampai Ternate, kami membeli si NMAX bekas, si Bokui kemarin, dengan harganya itu 41 juta. Di sana motornya memang lumayan mahal sih. jangan kaget. Kau cek aja sekarang harga pasaran NMAX bekas di Ternate, di marketplace. Memang Tuh, mahal. ini harga normal ya, 41 juta. Kemudian setelah kita pakai NMAX itu keliling-keliling Maluku Utara, terserah kalian berapa hari. Kalau kasus kami itu kita 50 hari rencananya. Itu plan untuk semua Maluku Utara. Jual kembali berapa? Katanya sih kalau kau pakai 1 bulanan bakal turun ya 2-3 jutaan. Masih oke lah. Masih oke sih. Kenapa nggak rental? Karena rental motor di Ternate Tidak bisa bawa sampai ke luar pulau. dilarang. Rata-rata penyewaan motor Iya. nggak boleh bawa keluar pulau. Jadi kau mentok di Ternate. Halmahera nggak bisa. Ya, resikonya apa? Resikonya adalah kamu harus nunggu motor kamu kejual. Iya, kita harus nunggu lebih lama. Dan kamu harus titipkan ke orang yang dipercaya. Iya. Tapi ada keuntungannya. Keuntungannya adalah lebih cepat nyampe. Iya. Karena lewat opsi 1 tadi yang kita bawa mobil, itu bisa berminggu-minggu. Baru kau lama sampai. ya. Nunggu mobil sampai, kau bawa lagi kan? Oh Jauh. iya. Kalau dengan trip ini, langsung sampai. Aku hari ini terbang, malamnya aku udah sampai Ternate ya. Iya. Lebih cepat. Jadi ya ini plus dan minusnya, pilih salah satu. Baru sekarang kita bahas apa plus minusnya. Kalau bawa camper van, yang pertama adalah penginapan 0. Iya, kita bisa tidur di camper van. Nggak ada biaya sama sekali, jadi 50 hari itu 0. Kalau pakai motor, kan pasti ada penginapan. Iya, penginapan di Maluku lumayan loh. Lumayan pricey ya, harganya Sekitar lumayan. di 400 sampai 600-an, itu pun hotel yang ya kecil, agak sempit dan biasa gitu loh. Kalau kalian nggak percaya, ada sebuah guest house di daerah Halmahera Timur. Guest house itu harganya Rp670.000 Iya. per hari. Nah, Bayangin gak tuh? tapi tenang, tetap ada penginapan-penginapan yang lebih low end. Kami dapatnya sekitar ya 200.000 dapat di Ternate ya. 200 Ada. Masih ada sih, masih ada. Itu Nah. pun banyak kecoa. Nah ya, begitulah. Jadi kalau kita rata-rata penginapan per hari 200.000, jika 50 hari maka kita akan habisnya 10 juta rupiah. Nah itu untuk kalau motoran. Sehingga pilih 2 opsi itu. Sekarang kita sudah tiba di Maluku Utara. Nah eksplornya lagi kan butuh biaya. Nah aku sudah hitung nih untuk eksplornya nih. Untuk penyeberangan, kalian boleh cek aja gambar di sini. Ini sudah aku catat untuk pakai mobil ya. Ini adalah rute yang kami kunjungi ya, dari Tidore, kemudian dari Sofifi, Morotai, Subaim, Bacata. Ini rute yang akan kami kunjungi. Total biayanya adalah muncul seperti ini kalau pakai mobil. Dan kalau pakai motor, sudah juga kita munculkan harganya, kalian cek aja. Dan ini jauh lebih irit. Tambah BBM lagi, ini penting. Oh iya, BBM di sana itu lumayan loh. Soalnya dia kan nggak ada Pertalite ya. Betul. Untuk Pertalite jarang banget bayar Pertamax. Kalau untuk mobil diesel lebih parah lagi. Biosolar tak ada. Nggak ada biosolar, sumpah. Semua Texlite. Mampus Mahal kok. banget. Aku udah cek beberapa. Ada sih kota-kota yang kayak Ternate Utama masih ada Pertalite, aku ingat. Cuma kalau di luar dari itu, Halmahera nggak ada. aku nggak ketemu ada Pertalite. Ada pun itu cepat sekali habis. Bagi daya habis dah. Jadi sisa pasti Pertamax. Intinya lebih banyak Pertadex. Betul, dan itulah rata-rata untuk konsumsi bahan bakarnya dengan total sekian ratus atau ribuan kilometer. Jadi kilometer nggak banyak sih, cuman memang karena banyak penyeberangan, ya begitulah. Cuma tenang, kami udah coba keliling-keliling. Untuk kondisi jalan itu sangat aman buat mobil. Iya. Jalannya besar dan akses ke semua tempat pasti bisa pakai mobil tenang, ya. Ada tempat yang perlu 4x4 juga. Oh iya. Ada yang Maluku di bagian Halmahera itu banyak tempat yang lewat hutan gak sih? Belum ada jalan
Danau utamanya ada, tapi ke tempat wisatanya tuh kadang tuh masih, pokoknya 4x4 masih hutan banget. Ya. Cuman intinya kan bisa dilewati. Ya, bisa sih. Maaf, bukan lewat. Gitu. Jadi begitulah kira-kira untuk gambaran pengeluaran selama di Maluku Utara ya. Mahal atau murah kembali ke kalian. Tapi kalau menurut kami sih worth it. Kenapa? Karena kan kami nggak cuma jalan-jalan. Iya, kita Ini kan ekspor. Ini pekerjaan kita sih, lebih ke arah sih, profesi kita. Jadi menghasilkan konten. Nah, kontennya itu akan ditayangkan di kayak YouTube, kayak ini dapat AdSense. Nah, ini yang baru suka jadi masalah nih banyak orang nih. Kan AdSense duitnya banyak kok. Nah, ini. Gini boy, aku tunjukin aja langsung lah, tunjukin aja lah. Ini langsung to the point aja ya. Jadi biar kamu kasih gambaran berapa sih income kita nih ini. Nah, ini adalah AdSense-nya Jajago ya. Kita pendapatan untuk di bulan ini tuh adalah di 24 juta rupiah. Lumayan? Lumayan lah ya. Lumayan lah, itu paling juga bisa tutupin bensin sama makan doang. Misalnya Iya. kagak cukup. Ini kita nggak cukup. Lihat aja pengeluaran kita. Penyeberangan aja udah berapa? Makanya aku bilang AdSense itu nggak bisa jadi kayak pendapatan utama. Belum lagi ingat ini naik dan turun. Pas naik ya bagus, pas turun ya tewas kita. Makanya kami nggak cuma berapa patokan pada content creator. Kami nggak full time cuma kayak ngurus YouTube, nggak. Kita punya beberapa set job yang memang bisa dikerjakan secara remote. Jadi ada beberapa opsi kami punya sumber income ya selain dari AdSense. Yang kedua pasti kerjasama dengan brand. Iya. Tapi ingat kerjasama dengan brand juga mereka akan Tidak. reach out, nggak rutin lah ya. Nggak rutin juga lah. Kadang ada, kadang enggak. Tergantung kualitas kontenmu. Benar. Oke, jadi kita jangan berharap wah nanti minta sponsor, enggak segampang itu ya. Aku pernah spill di konten member ya. Cuma intinya adalah brand itu kadang ada, kadang enggak, itu bonus. Kedua itu jasa produksi video. Jadi kadang-kadang ada brand yang memang konten kita enggak untuk promosi, tapi untuk pembuatan video. Jadi kayak kita promosiin hotel, promosiin sebuah tempat wisata, itu untuk memang produksi video, videographer. Ketiga, aku udah catat kita ada jasa konsultan ataupun jasa narasumber. Jadi beberapa tempat di Indonesia kami sempat memang dipanggil buat menjadi trainer. Contoh di Lombok kemarin menjadi trainer ya. Iya. Kita sempat juga ada beberapa tempat yang memang menjadi pembicara dan itu memang ada uangnya, lumayan ya. Itu kita menjual skill ya, menjual jasa. Dan kita juga punya beberapa set job lagi yang memang kalau kalian lihat kita memang kerjakannya remote. Ya, jadi semua bisa kerja di campervan atau kerjakan sambil jalan. Ciriana pernah menjadi translator bahasa Mandarin, betul? Dulu pernah. Dan aku bahkan pernah menjadi konsultan lah ya untuk hidroponik ya. Bayarannya lumayan. Kita dikasih tinggal rumah, dikasih motor buat pakai. Lumayan. Jadi itu banyak banget set job yang bisa kamu kerjakan. Yang penting kamu punya skillnya. Dan terakhir buat kalian suka dengan konten-konten kayak gini, boleh tulis di kolom komentar ya. Karena rencananya aku sama Ariana, kami tuh bakal lebih sering untuk curhat tentang hal ini. Karena kita kan mau sharing juga ya tentang apa adanya sih tentang masalah di perjalanan, terutama finansial. Tidak mungkin kau jalan-jalan kau tak ada duit. Iya. Jadi pengeluarannya berapa, pendapatannya bagaimana ya kami akan sering share di sini. Lalu buat teman-teman kalau mau nanya-nanya langsung aja di kolom komentar. Mungkin kami akan simpan pertanyaan kalian buat kami jawab di video berikutnya. So far kita cukup puas di Maluku Utara. Kita masih cukup panjang perjalanan karena dari Morotai kita masih harus bergerak lagi sampai ke selatan, masih sangat jauh. Dan doakan kita semua baik-baik saja karena memang cuaca dan cukup banyak musibah juga terjadi sekarang di daerah timur ya. Iya. So, doakan kami untuk tetap bisa sharing kepada kalian semua. Sekian dari kita, thank you udah nonton dan seperti biasa, Jangan lupa bahagia karena bahagia itu sederhana. Dadah. Masih nonton ya? Buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya. Misalnya seperti Behind the scene-nya kita. betul sehari-hari kita dan juga ada hal-hal bersifat contoh keuangan ya. Ya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan. Ataupun hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada Benar. umumnya ya. Karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. Benar. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung di keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah. Give me a light when my torch is blown out. Let me